Sekolah saya terletak di dekat tempat pembuangan sampah. Saya suka mendengar adanya celotehan anak atau guru terkait bau sampah. Lalu, lingkungan sekolah yang kotor karena keterlambatan petugas setempat dalam mengangkat sampahnya, dan sebagainya. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya mencoba untuk menjadi pemimpin manajerial dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saat celotehan ini terdengar, saya coba berefleksi dan menganalisis. Apa iya saya sudah menerapkan kepemimpinan yang berpusat pada murid? Apa perencanaan pembelajaran saat ini sudah cerminan dari visi misi yang sekolah kami miliki? Akhirnya, saya mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kepemimpinan saya di sekolah. Dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kepemimpinan saya dalam mewujudkan visi sekolah yang berpusat pada murid, saya melakukan beberapa hal, yaitu 1. Memastikan visi misi satuan pendidikan relevan dengan program yang sudah berjalan. 2. Diskusi dengan guru. 3. Jurnal analisis kepala sekolah. Yang pertama saya lakukan adalah memastikan visi misi satuan pendidikan dengan program yang sudah berjalan. Saya coba lihat lagi visi misi sekolah saya. Kemudian saya buka dokumen program tahunan dan kalender akademik. Saya coba refleksi secara pribadi. Apakah visi misi sudah tercermin dalam pembelajaran dan program sekolah? Apa yang sudah baik? Apa guru dan murid terlibat dalam proses mewujudkan visi misi ini? Selanjutnya, saya berdiskusi dengan guru terkait program apa saja yang sekolah kami miliki. Apakah sudah tercermin dari visi misi? Saya tidak sendiri. Kali ini saya mengajak guru berdiskusi. Salah satu misi sekolah yaitu menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai kepala sekolah, saya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil harus mengarah pada kemajuan yang berkelanjutan bagi pendidikan para murid kita. Ada anak yang mengeluh nih terkait bau sampah, tapi kita kan sudah menyusun proyek profil terkait pohon pisang. Apa mau kita ganti? Memang kita sudah merencanakan, tapi jangan lupa bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Kita mendapat masukan dari anak-anak terkait sampah. Mari kita coba pertimbangkan. Coba kita kembalikan lagi ke visi dan misi kita. Mari refleksikan apa program sekolah sudah mencerminkan visi, misi, dan berpusat pada murid. Dengan melibatkan guru dalam proses analisis, pemahaman saya dalam melihat masalah dan keadaan sekolah jadi lebih komprehensif. Saya juga mendapatkan umpan balik akan praktik penerapan kepemimpinan saya. Disinilah saya menemukan satu faktor yang mempengaruhi penerapan kepemimpinan saya, yaitu saya kurang melibatkan guru dalam penetapan kebijakan atau analisis. Akibatnya, banyak perencanaan yang kurang berpusat pada murid dan kurang sesuai dengan visi dan misi. Padahal, guru mempunyai masukan yang bagus-bagus dan dapat dijadikan pertimbangan. Dari diskusi dengan guru ini juga, saya menemukan faktor lainnya, yaitu keterlibatan orang tua di sekolah. Ternyata, keterlibatan orang tua sebagai partner dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah sangat penting. Sebagai pemimpin sekolah, saya merasa harus menguatkan kemitraan ini. Bu, orang tua banyak juga yang tidak sama ekspektasinya dengan sekolah. Saya rasa orang tua juga harus dilibatkan
untuk dipertimbangkan suaranya dalam penentuan program atau pembelajaran. Saya jadi sadar, ternyata selama ini kemitraan kurang, mungkin karena faktor komunikasi yang juga kurang. Padahal komunikasi ini memainkan peran besar dalam pelaksanaan kepemimpinan saya di satuan pendidikan. Hal ini akan saya catat betul-betul agar menjadi perhatian saya. Di akhir setiap sesi diskusi, analisis saya lanjutkan secara mandiri dengan cara menulis jurnal analisis kepala sekolah. Di dalamnya, saya tulis faktor-faktor yang saya dapatkan yang mempengaruhi kepemimpinan saya. Kemudian, rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan untuk setiap faktor yang mendukung ataupun menghambat kepemimpinan saya. Dengan melakukan analisis ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya, 1. Saya terbiasa berefleksi akan kemampuan saya secara pribadi terkait kepemimpinan di satuan pendidikan. 2. Terciptanya kerjasama yang baik antar warga dan mitra sekolah. Kemampuan komunikasi dan analisis saya juga meningkat. 3. Saya mendapatkan umpan balik dari rekan guru di sekolah. 4. Adanya kemajuan dalam menciptakan program yang berpusat pada anak dan selalu inovatif sesuai dengan visi misi sekolah.